apa sih marketing 1, marketing 2, marketing 3, 4, 5, 6, Jis? Nah, di marketing kan luas banget ya bahasa marketing. Nah, kalau soal marketing 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa, Jis? Jadi itu adalah istilah yang keluar dari buku. Oh, dari buku? Ya, ada buku karya Philip Kotler ya. Oke, dia salah satu tokoh marketing? Salah satu tokoh marketing lah. Nah, dia bikin buku. Akhirnya buku ini dinamain buku pertamanya marketing 01, buku keduanya marketing 02 gitu. Oh, jadi kayak itu edisi. Kayak tahapan sebuah marketing gitu ya? Pokoknya dia ngeluarin buku pertama marketing 01, buku kedua marketing 02. Awalnya sih bukan 01 02 ya. Tapi setelah rilis akhirnya penerbitnya minta dirubah judulnya jadi marketing 10, marketing 20. Oh, kayak ini ya, kayak teknologi. Ya. 2 apa? Apa sih istilahnya? Ya, 1.0, 1.0, 2.0, ya. 3.0 sampai sekarang tuh 6.0. Oh, gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau kayak di edisi. marketing. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu judul buku sebenarnya. Nah, banyak banget yang membahas ini seolah-olah ini adalah iklan gitu. Rumusan untuk iklan gitu. Oke. Rumusan untuk iklan, rumusan untuk jualan. Padahal sebenarnya marketing itu sendiri bukan iklan. Tapi marketing itu basic dulu ya. Marketing adalah strategi gitu. Marketing adalah strategi. Strategi gimana cara kita ngejual produknya gitu. Oke, sederhananya seperti itu ya. Strategi untuk menjual produk kita misalkan gitu. Iya. Nah, kan berbagai macam cara tuh cara menjual produk ya. Banyak. Misalkan membuat iklan. Nah, iklannya tuh iklan yang seperti apa? Strateginya. Iya. Atau misalkan kita mau dari segi mendevelop produk yang seperti apa gitu, strateginya kayak gitu. Jadi marketing itu strateginya gitu, idenya lah. Ya, berarti kan iklan itu bagian dari marketing ya? Ya, maksudnya gitu. Sedangkan marketing adalah sesuatu yang luas gitu ya? Sesuatu yang luas, mencakup hampir semuanya. Oke. Gitu ya. Branding juga sebenarnya marketing juga gitu. Nah, banyak yang salah kaprahnya itu adalah marketing 1 adalah tentang iklan apa misal gitu, tentang iklannya gitu. Tentang 01 tentang iklan gitu. Bukan, jadi marketing itu adalah iklan, banyak yang mikir gitu. Marketing itu adalah iklan. Adalah promosi gitu. Oke, berarti 01 adalah iklan dengan cara begini. Ya. 02 iklan cara begini. Ya. 03 iklan cara begini. Padahal bukan itu. Padahal marketing itu bukan iklannya ya. Iklannya. Gitu. Oke. Dulu itu saya mendengar istilah pertama kali soal 0 itu ya. 01 10. Ya, 10 atau 01 gitu ya. Itu di istilah bisnis, Jis. Bisnis 04 katanya waktu Jokowi menjabat lah itu ya. Ya, eranya itu 04 itu istilahnya bisnisnya udah online katanya gitu. Iya. Bukan lagi apa ya. Kalau 03 mungkin itu offline-nya itu paling hanya di TV gitu. Kalau cara promosinya, cara apanya mungkin gitu. Tapi ketika 04 katanya bisnisnya itu udah masuk ke dunia digital yang lebih lebih luas lagi gitu. Sama ini juga, nah mungkin Pak Jokowi itu mengaitkan dengan ini marketing ini. Ya ibaratnya inilah tadi kan kalau saya dengarnya istilahnya mungkin bisnis misalnya bisnis 4.0 misalkan gitu ya. Nah sekarang kalau di marketing ini udah 6.0 gitu ya. 6.0. Nah kita bakal bahas satu persatu nih intisarinya aja. Oke. Nah, yang pertama adalah marketing 1.0. Marketing 1.0 adalah kita bikin produk, fokusnya ke kita sebagai produsennya gitu. Mau bikin produk apa nih, teman-teman? Oke, berarti marketing 1.0 adalah fokus ke produk. Fokus ke produk. Bukan fokus ke produk sih, kayak orang yang mau mulai bisnis lah. Oh, kita yang mau mulai bisnis. Ya, kita mau mulai bisnis, kita yang menentukan mau jualan apa. Oke. Mau jualan apa? Misalkan jualan bapia. Bapia yang seperti apa nih? Oke. Rasanya apa? Karena kan bapia banyak ya. Ya, rasanya apa? Ukurannya segimana? Terus mau kenyal atau tidak misalkan. Harum atau tidak. Itu adalah ide kita sendiri, ide pebisnisnya sendiri.
Oke, mungkin saya tangkap istilahnya marketing 1.0 ini ya kita harus bisa berinovasi di produk nih, karena kalau ngomongin soal Balpia, misalkan yang jualan Balpia udah banyak. Nah, gitu. iya benar. Jadi marketing 1.0 fokus di produknya nih, mungkin gitu ya? Ya, fokus di produknya apa? Misalkan Balpia pedas, misalkan bikin inovasi baru Balpia pedas. Nah, nanti yang diiklankan adalah Balpia pedasnya. Balpia ini pedas loh gitu. Nah, itu yang diiklankan. Oke. Nah, terus juga cara kita jualan juga memang ya ini tentang produk ini, ngenalin produknya gitu. Iya, mengenalkan value dari produk kita mungkin gitu ya. Benar. Nah, itu marketing 1.0. Memang ini pasti dialami oleh orang yang mau mulai bisnis. Jadi mau sudah hal yang pasti ya? Sudah pasti. Karena ya kita kan pasti mikir mau jualan apa nih kan gitu. Ya, 1.0 adalah tahapan basic berarti gitu ya? Basic. Nah, lanjut adalah marketing 2.0. Marketing yang kedua ini adalah kita fokusnya bukan ke kita bisa bikin produk lagi. Tapi ternyata konsumen kita pengen apa sih gitu. Misal ya, tadi Balpia nih. Ini Balpia ternyata orang-orang tuh pengen yang satu box itu rasanya campur-campur misalkan. Berarti ya kita mengikuti pelanggan itu bikin produknya. Oke. Berarti fokus di keinginan dari si konsumen ya. Dari keinginan konsumen apa? Misalkan konsumen pengen Balpia yang sehat, tidak mengandung gula misalkan. Iya. Bisa jadi. Kita bisa menyediakan nggak itu ya? Ya. Oke. Nah gitu. Nah, memang si marketing 2.0 ini harus kita survei gitu. Jadi ya bukan iklan lah, ini tuh proses lah. Jadi marketing 2.0 kita harus survei ke pelanggan kita atau ke calon konsumen. Balpia yang seperti apa sih? Apakah Balpia yang saya buat ini udah sesuai keinginan teman-teman atau enggak gitu? Sesuai konsumen atau enggak? Benar. Karena kan kita bikin Balpia itu kan buat konsumen nih. Ya artinya keinginan mereka itu ya harus kita penuhin gitu kan? Ya, benar. Jangan kita memaksakan selera kita ke selera konsumen gitu ya? Bener. Pengen apa sih gitu si konsumennya pengen apa gitu. Kita harus ngerti dulu nih. Nah, ini juga tidak terpaku pada produk. Nah, konsumen misalkan susah mendeskripsikan ininya lah, keinginannya. Contoh misalkan, kamu pengen Balpia yang seperti apa sih gitu. Saya pengen Balpia yang dimakan sama Raffi Ahmad gitu. Susah kan ngedeskripsinya. Iya. Kalau misalkan yang gampang mah misalkan saya itu nggak punya uang tapi pengen Balpia, ini Balpianya dusnya gede-gede nih, saya jadi belinya mahal. Coba bikin yang kecil dusnya. Kalau itu kan gampang lah ya. Gampang. Iya. Tapi itu contoh salah satu marketing 2.0. Marketing 2.0 gitu ya. Dimana konsumen itu, nih saya inginnya ini, kamu bisa menyediakan nggak? Nah gitu itu. Ya. Misalkan tadi Balpia yang murah, ya berarti dengan kemasan yang lebih kecil misalnya. Kemasan lebih kecil atau dikurangin tebalnya gitu. Karena pengen yang murah gitu. Nah, untuk momen-momen tertentu memang susah mendeskripsikan. Nah, contohnya kayak parfum nih. Contoh di marketing 1.0 kalau tentang parfum, misalkan ini wanginya wangi vanila nih gitu. Wangi vanila, habis itu ada aroma melatinya misalkan. Kan itu tentang produk marketing 1.0 ya. Kita menawarkan ke orang. Dan di marketing 2.0 orang udah susah mendeskripsikan itu gitu. Jadi kita bisa misalkan iklannya minyak wangi ini harum pramugari misalkan. Benar. Jadi orang pengen apa ya? Lebih ke lifestyle-nya, lebih ke mananya gitu. Bisa ke emosionalnya. Sangat rumit di 2.0 ini justru. Iya, mendeskripsikan istilahnya ya. Ini kesulitan di mendeskripsikan keinginan kayak gitu ya. Iya. Ya kayak gini deh, coba deskripsikan warna hijau. Agak sulit kan gitu ya. Susah. Hijau itu ya hijau gitu kan misalnya. Ya. Gitu ya. Otomatis orang kan saya pengen yang seperti warna daun, nah gitu jadinya. Ini dia misalkan makanan seperti warna daun kan gitu. Karena kita jangan bilang hijau gitu. Nah, termasuk saya pernah lihat video juga kemarin itu Apple juga kesulitan. Apple kesulitan. Awalnya dia di marketing 1.0.
Oh, berarti ini mah waktu awal-awal berdirinya Apple mungkin. Awal-awal berdiri Apple masih jualan komputer, belum jualan iPhone gitu ya. Dia ngomongin RAM-nya, ngomongin memorinya, ngomongin apa namanya, grafisnya, bentuknya gitu. Dan merasa gagal gitu. Nah, akhirnya si Apple ini ke agensi marketing ya. Dia ke agensi marketing ditanya nih, Apple itu targetnya siapa sih gitu. Targetnya siapa? Dan ternyata Apple ini ketika digali ya datanya, konsumen yang beli itu ternyata orang-orang yang bekerja dengan passion. Bekerja dengan, bukan yang bekerja untuk uang. Itu bilang gitu, Apple itu bilangnya gitu. Yang beli produk komputer Apple ini bukan yang untuk kerja, dibilang gitu. Kan notabene komputer kan buat kerja ya. Nah, dia bilang Apple ini untuk orang-orang yang mikirnya beda katanya. Orang-orang yang mikirnya beda, orang-orang yang pengen melakukan perubahan gitu. Dan jadi tersegment itu, terkategori lah. Orang yang pengen melakukan perubahan, orang yang senang dengan melakukan sesuatu, orang yang bekerjanya ikhlas gitu ya. Nah, itu baru di Apple tuh. Oke. Dia lebih ke ini produknya seperti ini, ayo beli yang itu dengan produk yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau di marketing 2.0 si Apple ini berpikir, kamu kan kerja pengen melakukan perubahan kan, kamu kan punya ide besar kan gitu. Makanya pakai produk ini gitu. Ini cocok buat kamu yang produk ini cocok buat kamu yang pengen melakukan perubahan gitu. Iya. Gitu. Yang idenya, yang apa namanya, bisa memenuhi ide-ide kamu nih produk ini gitu ya. Iya, gitu. Padahal sebenarnya pakai Microsoft juga bisa gitu. Sama aja sebetulnya. Sebenarnya. Cuman memang itu yang diramu oleh si Apple ini, entah dari surveinya dulu, entah apa, akhirnya dia dapat orang yang beli Apple itu yang apa ya, passion itu apa sih bahasa Indonesia ya, bergairah dengan kepekerjaannya. Iya. Saya kan belajar ngedit gitu kan, belajar ngedit apa video, terus apa foto gitu. Nah, teman-teman yang apa ya, bener-bener serius di bidang itu pakainya ya apa, MacBook gitu. Ya jatuhnya kan jadinya sekarang orang yang pakai Apple otomatis, wah, nih orang kayaknya mencintai pekerjaannya kan gitu. Iya. Kesannya jadi seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ya di Microsoft juga bisa ya ngedit kayak gitu. Bisa. Secara teknik kayak tadi, kayak memori, RAM-nya berapa, grafisnya gimana, itu bisa. Secara teknik bisa. Cuman ini secara apa namanya, branding, iklan, marketing, Apple ini meramu seperti itu. Iya, kesannya gitu. Sedangkan saya kan waktu belajar ya pakai Windows gitu kan, pakai Microsoft gitu. Sedangkan dia kesannya, saya pengen profesional begini gitu. Bener. Kesannya tuh jadi begitu. Iya. Nah, itu di marketing 2.0 sangat kompleks lah. Karena kita nggak cuman tentang permintaan produk, tapi juga permintaan emosional konsumen. Ya, kalau ngomongin emosional memang sangat rumit sih. Sangat rumit. Nah, dan kalau kita udah dapat strateginya, udah dapat marketing 2.0-nya, itu bisa diramu jadi iklan, bisa diramu jadi produk, bisa diramu jadi brosur, bisa jadi video gitu. Nah, Apple pun akhirnya kan setelah dapat tuh ramuan racikannya, strategi marketingnya, akhirnya iklannya pun dia menampilkan orang-orang yang melakukan perubahan kayak Mahatma Gandhi itu, terus siapa lagi tokoh-tokoh dunia ditampilin gitu. Iya. Mereka inilah orang yang berpikir berbeda, dibilang gitu. Iya. Dan sekarang juga ke produknya yang sekarang gitu ya, kayak iPhone gitu, bener-bener berbeda sih. Berbeda. Buat kamu nggak pakai iPhone, bukan circle kita misalnya. Sampai kayak gitu saking bedanya gitu. Nah, itu jadi sebelum dia branding, sebelum dia iklan, sebelum dia bikin produk, nah dia punya racikan strategi marketingnya dulu gitu. Nah, contoh lain misalkan di Kopiko mungkin. Kopiko kan awalnya kan permen rasa kopi, tapi sekarang udah berubah secara iklan ya. Dan kemungkinan ini adalah hasil dari strategi marketing 2.0. Secara iklan, si Kopiko ini menjadi iklannya itu gantinya ngopi gitu.
pengganti untuk ngopi gitu ya? Ya, bukan pengganti kopi, tapi pengganti ngopi. Oke. Jadi aktivitasnya nih digantiin. Jadi iya, orang yang nggak sempet ngopi, nggak mau berlama-lama di kopi shop, nggak mau ribet gitu ya. Iya. Beli kopi kok, nah gitu. Jadi di situ dapat produknya, dapat emosional si kliennya ya. Si konsumennya yang nggak mau ribet gitu kan susah dideskripsikan tuh. Bener gantinya ngopi ya. Nah itu. Bener. Nah itu adalah marketing 2.0. Sangat rumit, harus survei, harus dipikirkan lah gitu. Dari 1 ke 2 ternyata apa ya? Signifikan ya. Signifikan. Nah yang ketiga adalah tentang tanggung jawab merek ini terhadap dunia gitu. Tanggung jawab merek terhadap dunia maksudnya gimana? Maksudnya moral sih, lebih ke moral sih. Berarti kebermanfaatan dari produknya ya, jangan sampai itu merugikan dunia, mungkin istilahnya seperti itu. Ya, contoh kayak misalkan Indomart plastiknya menggunakan plastik yang gampang terurai misalkan. Yang ramah lingkungan. Nah itu kan sebenarnya marketing itu. Bener sih, itu mah kayak kalau contohnya kayak gas buang emisi. Itu kan kalau di Eropa makin ketat tuh, karena istilahnya mungkin ini supaya gas buangnya nggak berdampak dengan dunia nih gitu kan. Ya. Mesin dari motor, mobil gitu ya, itu gas buangnya harus minim emisinya gitu, karbonnya harus sedikit gitu kan. Iya, yang seperti itu. Yang kayak gitu ya. Iya, yang pokoknya yang tentang lingkungan, tentang kebermanfaatan. Contohnya kayak ini, beasiswa Jarum. Jarum kan merek rokok ya, tapi ada beasiswanya gitu. Yang artinya, wah, nih brand ngasih beasiswa banyak nih gitu. Berdampak secara moral lah gitu. Iya. Istilahnya apa ya? Bertanggung jawab. Karena dia bikinnya rokok, ya oke lah pendidikan saya majuin gitu mungkin. Bertanggung jawab secara moral gitu. Iya, jadi seolah yang beli rokok merasa, wah ini nggak buruk-buruk amat nih rokok ini gitu. Sumbangsi terhadap pendidikan gitu. Ya, itu dalam perspektif si konsumen. Tapi dalam perspektif korporat mungkin ya biar nggak terlalu disalahin lah gitu. Iya, marketing sebenarnya biar ujung-ujungnya biar laku juga. Laku juga ya, biar perusahaannya nggak ditutup. Oke. Banyak lah, ada contoh lain misalkan kayak sabun Dove tuh. Sabun Dove yang bilang cantik keluar dari dalam misalkan. Iya. Nah, terus ada juga brand lokal tuh yang skincare yang model-modelnya adalah orang-orang yang biasa. Yang posturnya tuh gendut. Ya, dia berbagai tipe orang yang umum gitu. Iya. Biasanya kan model ada speknya lah. Misalkan tingginya berapa, beratnya berapa, gitu ya. Putihnya segimana. Nah, ada brand skincare, saya lupa namanya, Scientific kalau nggak salah ya, Scientific namanya. Tuh dia pakai bermacam warna kulit modelnya tuh. Iya, ibaratnya itu apa ya? Cantik itu beragam gitu. Iya. Nggak harus yang tinggi, putih, kurus. Iya, gitu. Semua orang bisa cantik gitu. Iya, gitu. Dan itu kan pesan moral ya. Pesan moral. Jadi kita nggak harus selalu, wah dia mah cantik, yang ini jelek gitu misalnya gitu ya. Ya. Sedangkan kecantikan itu ya bervariasi, beragam gitu. Jadi nggak harus disamaratakan gitu. Ibaratnya pesan moral dari skincare tersebut, nilai moralnya seperti itu ya. Ya. Nah, Oke. Itu dalam marketing 3.0. Nah, dari 1, 2, 3 ini bukan yang digantikan gitu loh. Tapi ya semuanya harus ada gitu. Iya, benar. Teman-teman kalau bisnis ya harus ada marketing 1.0-nya apa, marketing 2.0-nya apa, 3.0-nya apa gitu. Ya ibaratnya bukan tahapan yang tahap 1 selesai kita ganti ke tahap 2 gitu ya. Ya. Tahap 1-nya ditinggalkan. Nah, gitu. Dari tahap 2 selesai kita naik ke tahap 3, tahap 2-nya disingkirkan gitu. Bukan gitu ya? Bukan gitu. Tapi yang 1, 2, 3 ini harus ada gitu. Harus ada gitu. Nah, kalau UMKM di Indonesia itu masih berkotak di 1. Oke, 1 berkotak ya. di 1 di produknya yang belum beres. Maksudnya mau bikin apa kayak tadi bapia, di luar kan banyak bapia, kok bikin bapia gitu lagi gitu. Ya kebingungan di produknya ya. Kebingungan di produknya. Ibaratnya kalau ngomongin value, kelebihan produk itu masih bingung gitu kan. Masih bingung, benar. Sebenarnya si bukunya ini selesai di 3.
Sebetulnya. Selesai di 3. Oke. Marketing 1, marketing 2, marketing 3. Beres tuh. Cuman permintaan dari penerbit, ayo bikin lagi seri selanjutnya gitu. Karena laku. Oke. Karena 1, 2, 3 ini laku. Nah, sehingga yang muncullah 4, 5, 6 gitu. 4, 5, 6 ini kayak tadi bukan lagi menggantikan, tapi ya, harus ada semua gitu. Nah, yang keempat ini adalah tentang digital marketing. Oke, digital marketing. Ya, marketing 4.0 tentang digital marketing. Nah, digital marketing 4.0 ini ngebahas tentang gaya hidup baru, kebiasaan baru. Masyarakat kalau beli biasanya gimana sih? Sekarang kan udah era digital, berbeda gitu. Alurnya gimana? Apakah nyari review dulu? Ya, gitu. Iya. Berarti kalau waktu itu saya dengerin ya pemerintahannya Jokowi bilang soal Indonesia 4.0 misalnya gitu ya. Ya mungkin ya era digital mungkin gitu ya. Era digital. Karena era digital ini udah kayak ya merasuklah ke sendi-sendi kehidupan kita. Benar. Kita harus beradaptasi, kita harus bisa menggunakan dunia digital ini dengan sebaik-baiknya, teknologi digital ini gitu ya. Dan ketika di marketing, ya ini juga harus digunakan gitu. Ya. Nah, balik lagi ini bukan marketing 4.0 bukan iklan, bukan tentang produknya doang, tapi tentang semuanya gitu. Dan malah ya terutama ini ngebahas tentang cara orang beli itu kalau di digital gimana gitu, alurnya gitu. Jadi ada perjalanan konsumen tuh ngeliat review dulu, ngeliat testimoni dulu, ngeliat konten orang dulu, baru nanti misalkan nge-follow brandnya dulu gitu. Tapi nggak beli dulu tuh, nge-follow brandnya dulu gitu ya, lihat-lihat dulu, baru nanti akhirnya beli gitu. Si kebiasaan ini yang harus jadi bahan kita iklan, bahan kita jualan gitu. Ya, itu kan poin-poin yang dikumpulkan untuk nanti dianalisis gitu untuk ya. nanti dianalisis benar. Sehingga nanti muncullah rumus-rumus ataupun strategi-strategi bisnisnya gitu ya. Jadi aplikatifnya memang beda-beda tiap bisnis gitu. Kita nggak bisa ngomong misalkan marketing 4.0 tentang bikin konten misalnya. Nggak gitu. Jadi tergantung bisnisnya gimana. Ya tadi tergantung 1.0, 2.0 dan 3.0-nya ya. Iya. Itu kan bisa beda-beda tuh. Bisa beda-beda gitu. Bisa beda-beda. Ya pokoknya bahannya tuh tentang digital marketing lah. Jadi kita misalkan bikin reputasi kayak testimoninya dulu bagus misalkan. Rating di Google Map gitu. Itu adalah digital marketing. Gimana caranya nih kita misalkan ya strategi aplikatif misalkan teman-teman bisnis coffee shop misalkan. Wah, kita kasih diskon 10% untuk orang yang merating bintang 5 di Google Map. Nah, itu adalah marketing 4.0. Benar. Dan itu setiap bisnis bisa beda-beda gitu ya? Ya, benar, beda-beda. Agak susah dijelasin sih, karena sangat banyak ya kalau ngomongin digital. Ya, ibaratnya ya pokoknya 4.0 ini berkaitan dengan digitalisasi gitu ya? Ya, berkaitan dengan digitalisasi. Orang beli online, belinya di mana? Di marketplace. Udah punya marketplace-nya belum? Terus orang ibaratnya kalau itu mah kan ngomongin yang di dalam ininya gitu ya. Salah satu bagian dari 4.0 itu gitu ya. Punya marketplace adalah salah satu bagian dari marketing 4.0 gitu. Ya, gitu ya. Ya, jadi nggak cuma soal iklan, nggak cuma soal konten, tapi punya marketplace-nya nggak gitu. Yang basic-basicnya dulu. Ya. Terus bisa order via WA nggak? Transfer langsung, gitu kan? Ya. Bisa misalkan apalagi gitu ya. Banyak lah itu poin-poin. Iya. Dan strategi di digital banyak banget lah ya. Ya, cuman kalau terkait dengan 4.0 ini ya masuknya era digital dan harus direspon gitu ya. Harus direspon. Oke. Nah, kalau udah digital nih apa nih yang 5.0 sama 6.0 apa nih? Nah, 5.0 masih digital tapi diolah datanya nanti. Sama seperti 2.0 kan melihat konsumen. Kalau 5.0 kita melihat data. Karena kan kalau udah digital data lebih mudah dianalisa lah. Lebih gampang lah. Berarti kalau yang 4.0 itu kan kita baru terserbu oleh dunia digital nih ya, digitalisasi lah. Ya kita
minimal kita punya akun-akun digitalnya lah, toko-toko digitalnya. Sederhananya kita merespon digitalisasi dengan punya toko online. Ya. Transaksinya bisa online, via WA gitu ya. Bisa via media sosial. Ya seperti itulah. Promonya juga di media sosial, di konten gitu, benar. Gitu ya. Nah itu 4.0. Nah kemudian di 5.0 ini karena kita sudah berproses nih. Ya. Artinya kita punya data yang bisa diolah. Oke. Itu 5.0. Ya, contohnya misalkan konten ramenya di hari apa, di jam berapa. Konten yang tipe apa yang rame. Ya itu di konten. Itu kan bisa kita ulik sebagai, itu kan celah kita promosi lah gitu. Benar. Terus dari segi pembelian, yang beli umur berapa sih? Yang beli produk apa yang paling rame misalkan. Ya, itu kan kita bisa lihat dari transaksi 4.0 lah ya. Iya. Dan datanya terkumpul di situ. Iya. Nah, dan data-data ini diolah menjadi sesuatu yang baru, strategi baru gitu. Strategi baru. Contoh tadi kayak berarti kontennya harus seperti ini karena kita ngelihat datanya dulu gitu. Ya, mending fokus di sini karena ramenya di sini. Iya. Misalkan ramenya ini tentang lucu-lucuan. Ya udah kita bikin yang lucu aja kan gitu. Iya, benar. Jadi bisa lebih efisien dan efektif gitu ya. Nah, itu di 5.0 bahkan direkomendasikan untuk menggunakan AI dalam mengolah datanya gitu. Oke. Itu 5.0. Nah, yang 6.0 apa berarti, Jis? Ini makin ini aja nih. Sebenarnya sih sama juga sih sebenarnya. Soalnya cukup membingungkan juga nih. Ya di 5.0 aja kita ya belum selesai nih tadi yang 5.0 nih. Ada satu lagi nih. Di algoritma. Algoritma. Ya, kita harus kan berbasis AI nih. Ngolah datanya pakai AI bisa, terus kita juga harus tahu algoritma si platformnya. Iya, setiap platform kan beda-beda ya algoritmanya. Di Shopee algoritmanya gimana supaya produk kita jadi di page pertama misalkan. Terus konten algoritmanya gimana, itu kan beda-beda. Nah, marketing 6.0 itu masih mengolah data juga, mengolah data juga. Ya. Cuman di sini momennya kita harus interaktif. Interaktif gimana ya maksudnya? Antara bisnis dan konsumennya gitu. Gimana ya? Interaktif bisnis sama konsumen. Ini memang agak membingungkan sih. Cuman kalau buat saya sih 1, 2, 3, 4, 5 udah oke. Cuman yang 6 ini kalau misalkan masih berkaitan dengan olahan data, ya itu mah variasi dari mengolah data aja lah sebetulnya. Kalau yang saya baca sih dia berbasis komunitas. Misalkan bikin grup misalnya. Jadi si brand bikin grup, bisa grup Facebook, bisa grup PA mungkin ya. Apa ya misalkan komunitas sepeda gunung misalkan. Gitu, brand tuh bikin komunitas. Oke. Bikin fanbase mungkin gitu. Ya, bikin fanbase. Si brand bikin fanbase misalkan merek Polygon bikin komunitas sepeda gunung. Habis itu bikin event juga. Jadi mix nih antara offline dan online itu berinteraksi. Si brand dan si konsumen berinteraksi gitu. Iya, data-data itu diolah menjadi interaksi seperti itu mungkin gitu ya. Iya. Orang kan kalau kita sebagai konsumen kan, wah menarik nih ada event, kita bisa goes bareng. Iya, ibaratnya tadi kita punya data-data konsumen, ini bisa diolah nih, digunakan menjadi satu hal yang baru dan dibuat interaksi dengan si konsumennya gitu ya. Di salah satunya tadi bisa dikasih wadah komunitas gitu ya. Komunitas, karena contoh ya misalkan komunitas sepeda lipat misalkan. Iya. Ketika komunitasnya udah besar, orang yang di luar komunitas pun jadi beli sepeda lipat gitu. Gara-gara pengen masuk gitu ya. Gara-gara ngelihat mereka make gitu di jalanan atau lagi berangkat kerja. Iya, benar. Gitu. Iya, benar. Atau kayak komunitas bike to work misalkan, bersepeda ke tempat kerja misalkan. Kayak gitu loh. Jadi berbasis komunitas, gimana caranya si brand ini berinteraksi dengan konsumennya gitu. Bisa bikin event. Ya, ibaratnya interaksi itu bukan cuman pas jual beli, itu pun yang yang berinteraksi bukan bisnisnya tapi admin itu mah ya. Iya, admin tapi ini mah bisnis, bener bisnis berinteraksi lah gitu ya. Ya, jadi dalam artian
si brandnya lah. Si brandnya gitu. Ya, benar. misalkan apa ya, yang UMKM apa ya? Misalkan sepatu nih, brand lokal bikin sepatu lari, nah bikin acara lari gitu. Terus kamera, tapi kamera bukan UMKM, jarang yang produksi. Iyalah, kamera tuh bisa bikin event foto-foto gitu. Iya, kalau tadi lah sepatu, minuman tuh ya bisa kolaborasi tuh berdua apa namanya? Ya, minuman apa namanya? Minuman energi. Minuman energi ya. Itu bisa buat event olahraga tuh. Benar. Itu kan sering tuh apa kayak Pocari Sweat Run gitu lah. Ya, benar. Dan sepatunya kan bisa pakai satu brand tertentu gitu ya. Nah, itu terjadi interaksi karena olah data tadi gitu ya. Iya, olah data tadi. Nah, teman-teman harus ngulik sendiri lah. Misalnya teman-teman produknya apa nih, sambal misalkan, apakah makan bersama. Bener. Atau gimana, ya itu terserah teman-teman gitu. Iya, dan itu pun kan hasil pertimbangan dari olah data. Kalau misalkan datanya tidak memungkinkan untuk itu, ya belum berarti. Ya, benar. Gitu ya, untuk mengaplikasikan 6.0 inilah, ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Seperti itu. Tapi prinsipnya ketika diolah data dan memungkinkan, nah itu bisa disebut jadi apa 6.0 lah. Ketika apa namanya terjadi interaksi mungkin gitu. Benar. Ya. Dan ya itu seolah bukan marketing, tapi sebenarnya itu meningkatkan penjualan. Kayak tadi tiba-tiba ada komunitas sepatu mungkin, bahkan sepatu aja sekarang ada komunitasnya gitu. Kita jadi pengen ikutan pakai sepatu gitu. Benar. Karena image-nya marketing gitu kan kayak promosi kayak gitu ya, kayak ngiklan gitu ya. Ya. Padahal itu bagian dari promosi dan apa namanya marketing mah luas banget. Bahkan bikin produk aja itu masuk ke dalam marketing gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, luas banget ternyata marketing. Dan apa namanya marketing 1.0 sampai 6.0 itu bukan satu tahapan yang ini udah beres, tinggalkan, masuk ke tahap 2. Tahap 2 udah beres, masuk ke tahap 3 dan tahap 2-nya ditinggalkan, bukan gitu ya? Bukan. Oke, itu. Dan sebenarnya ini kan hanya apa ya? Hanya pengelompokan dari sisi pandangan penulisnya aja nih. Sebenarnya kalau misalkan kita aktif terus di bisnis, tanpa tahu ini pun kita sudah melakukannya gitu. Benar. Tanpa ya kita sadari kita udah melakukan. Ya, tanpa kita sadari kita udah melakukannya gitu. Walaupun tidak inilah. Ya, cuman supaya kita lebih tertata, kita tahu teori-teorinya gitu. Ya, benar. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Dan kalau misalkan Jis, teman-teman nih di salah satu bagian marketingnya perlu dengan promosi-promosi, misalkan ya mau promosi, itu pakai digital marketing, pakai desain yang bagus. Bisa juga. Nah, buat teman-teman nih yang mulai dari desain produk ya, desain produk adalah bagian marketing. Benar. Produknya bagus, tampilannya bagus. Nah, Kebun Desain kita membuka jasa desain produk, foto produk bisa, video produk ya. Dan desain-desain lainnya untuk keperluan bisnis teman-teman. Nah, selain itu kita juga membuka jasa daftar merek, pendaftaran merek, terus pendaftaran PT Perorangan, pendaftaran NIB. Nah, itu bisa juga melalui Kebun Desain. Silahkan WA yang ada di bawah ini. Oke, gitu ya. Thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.